ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النمام Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran tentang i'rab Al-Qur'anul Karim. Pada video sebelumnya kita telah bersama-sama belajar bagaimana cara meng'irab surat Al-Falaq. Maka pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana meng'irab surat Al-Ikhlas. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya kita meng'irab ayat-ayat juz amma ini dengan mudah, dengan simpel saja, tanpa menyebutkan i'rab jumlah, kecuali i'rab yang memang harus disebutkan. Kemudian kita masuk pada ayat yang pertama. Langsung saja kita masuk kepada i'rab surat Al-Ikhlas. Di sini kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas hanya terdiri dari 4 ayat ini. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad. Nah, untuk ayat yang pertama ini ada beberapa sisi i'rab, atau ada beberapa cara meng'irabnya, lebih dari satu cara, namun kita sebutkan satu saja tanpa menyebutkan cara-cara yang lainnya agar lebih mudah bagi kita sebagai pemula dalam ilmu nahwu. Dan bagi teman-teman yang sudah memiliki pemahaman lebih tentang ilmu nahwu, bisa langsung saja membaca kitab-kitab para ulama kita tentang i'rab Al-Qur'anul Karim. Nah, ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul. Nah, Qul di sini adalah fi'lu amrin, fi'il amr, mabniun ala sukun, yang mabni di atas sukun, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada mahal i'rabnya. Nah, ketika kita meng'irab fi'il amr, maka bisa menyebutkan 3 komponen ini. Kita sebutkan dulu jenis fi'ilnya, yaitu fi'il amr. Kemudian kita sebutkan mabninya di atas apa. Di sini jelas sekali huruf terakhir dari fi'il amr ini adalah sukun, maka kita mengatakan mabniun ala sukun. Kemudian kita sebutkan la mahalla lahu minal i'rab, bahwasanya fi'il amr itu tidak memiliki mahal i'rabnya. yakni untuk fi'il amrnya ya, bukan jumlahnya. Dan setelah kita meng'irab fi'il, maka kita harus mencari mana fa'ilnya. Karena di sini adalah fi'il amr, maka dia fa'ilnya adalah tersembunyi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Dan domirnya adalah, atau fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi di dalam kul. Hukum disembunyikannya adalah wajib. Kemudian takdiruhu, takdirnya, domir yang disembunyikan adalah anta. Kemudian huwa di sini itu ada beberapa cara meng'irab. Huwa adalah domiru sya'nin, domir sya'an. Domir sya'an itu adalah domir yang tidak terhubung dengan sebelumnya. Biasanya kata ganti itu kembalinya kepada kata sebelumnya. Ya, seperti kita bilang mobilnya dia, pohonnya dia, berarti dia itu kembali kepada kalimat sebelumnya yang kita ucapkan. Sedangkan huwa di sini tidak ada kalimat atau kata sebelumnya yang mengarah atau merujuk domir itu kepada dia, sehingga disebut dengan domir sya'an. Nah, yang menjelaskan domir itu adalah kata setelahnya, biasanya seperti itu disebut dengan domir sya'an. Dia tidak merujuk kepada kata sebelumnya, tetapi yang menjelaskan dia adalah kata setelahnya. Kira-kira secara ringkas seperti itu. Atau bisa kita katakan dia adalah domir munfasil. Domir munfasil mabniun alal fathi, dia mabninya di atas fathah. Fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa, karena sebagai mubtada yang pertama. Kalimat atau kata pertama berarti nanti ada mubtada yang kedua.
Ini huwa. Huwa, kita ulangi, adalah dhamir sya'an. Apa itu dhamir sya'an? Yaitu dhamir yang tidak merujuk kepada sebelumnya, tetapi nanti dia akan dijelaskan pada kata berikutnya. Mahalnya di sini adalah rofa karena dia sebagai mubtada pertama. Nah, Allah, ketika kita mengirab Allah, itu diberi lafdzul jalalah sebagai bentuk ta'zim kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah lafdzul jalalah mubtadaun tsani. Allah adalah mubtada yang kedua, lafdzul jalalah Allah, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian ahadun. Ahadun ini adalah khabarun li mubtada'in tsanin. Dia adalah khabar bagi mubtada yang kedua, berarti dia khabarnya lafdzul jalalah Allah. Allahu ahad. Allah adalah zat yang Maha Esa. Marfu'un, dia ada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, sekarang kan sudah selesai ya cara mengirab. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah setelah mengirab semua ini, kan tadi kita katakan huwa adalah mubtada, Allah juga mubtada, ahadun adalah khobar bagi lafdzul jalalah Allah. Sekarang pertanyaannya, khobarnya huwa itu mana? Bukankah huwa dia mubtada? Setiap mubtada butuh khobar, kan seperti itu. Nah, khobarnya mana? Maka di sini disebutkan wal jumlatu, jumlah atau kalimat minal mubtada'i tsani, yang terdiri dari mubtada yang kedua dan khobarnya, mahalnya adalah rafa sebagai khobar bagi mubtada yang pertama. Berarti khobar huwa adalah jumlahnya ini. Jumlah ini berarti kalimat, susunan kalimat ini. Susunan kalimat mubtada yang kedua dan khobarnya ini adalah khobar bagi mubtada yang pertama. Nah, ini bisa, mudah-mudahan bisa dipahami ya bagi yang betul-betul belum pernah belajar sebelumnya dan masih kebingungan, ya dilewati saja. Intinya seperti itu. Huwa adalah mubtada yang pertama, lafdzul jalalah Allah adalah mubtada yang kedua, sedangkan ahadun adalah khobar. Tetapi khobar bagi siapa? Kalau kita katakan khobar bagi huwa, itu tidak akan jelas maknanya. Dia adalah Esa. Siapa dia? Sementara dia di sini belum dijelaskan sebelumnya, kan gitu. Hiya huwa di sini dhamir sya'an yang enggak ada penjelasan sebelumnya. Dia ini siapa? Maka ahadun di sini adalah penjelas bagi lafdzul jalalah Allah yang Maha Esa. Siapa yang Maha Esa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang Maha Esa ini merupakan khobar yang menjelaskan, yang mengkhabarkan tentang huwa. Siapa huwa ini? Dia adalah Allah yang Maha Esa. Ini ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Kemudian ayat yang kedua, Allahus samadu. Allahus samad, seperti tadi Allah ketika mengirab Allah diberi lafdzul jalalah sebagai bentuk ta'zim kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lafdzul jalalati mubtada. Dia adalah mubtada marfu'un, yang marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Sedangkan as-samadu, ketika ada mubtada berarti jelas as-samadu adalah khabarun marfu'un, khabar yang marfu'. Apa yang membuat dia marfu'? Mubtada. Amilnya adalah mubtada. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Ini cara mengirab yang singkat. Nanti kalau cara mengirab yang agak lengkap sedikit, ya biasanya orang mengatakan khabarul mubtada'i marfu'un bihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Tetapi kita pilihkan yang ringkas saja, namun insyaallah sudah menjelaskan maknanya. Sehingga lafdzul jalalah Allah sebagai mubtada karena dia isi marfu di awal kata, kemudian samad adalah khabar bagi lafdzul jalalah Allah. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam adalah harfu nafyin, huruf untuk menafikan, artinya tidak, berarti menafikan. Wa jazmin, dan berfungsi menjazmkan fi'il mudhari, nanti jazm. Wa qalbin, dan membalikkan makna mudhari kepada makna madhi. Ini nanti akan dijelaskan dalam pelajaran an-nahwu at-tatbiki ketika membahas tentang
huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Insyaallah akan segera di ulas oleh muallif An-Nahwu At-Tatbiki. Mabniun 'ala sukun, dan dia mabninya di atas sukun. Ini lihat sukunnya. Nah, yalid adalah fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un majzum, fi'il mudhari yang majzum. Kenapa dia majzum? Karena ada lam, bi lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya di sini nampak adalah sukun. Wa fa'iluhu, sekarang sudah fi'il sudah, maka fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi, adalah dhamir yang tersembunyi di dalam yalid, jawazan, hukumnya boleh. Takdiruhu huwa, yang disembunyikan itu adalah dhamir huwa. Lam yalid huwa, ini Allah, lafdzul jalalah Allah. Walam dan waw di sini adalah harfu atfin, huruf ataf mabniun ala fathin, yang mabninya di atas fathah. Lam sama dengan di atas tadi, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mabniun ala sukun, huruf yang menjazmkan atau menafikan, menjazmkan dan membalikkan makna mudhari kepada makna madhi. Yulad adalah fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul, fi'il mudhari tetapi dia mabni lil majhur, binanya itu majhul, dari yalidu menjadi yuladu. Majzumun bilam, dia dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Karena dia adalah fi'il mudhari yang majhul, maka isim marfu'nya bukan lagi fa'il tetapi naibu fa'ilihi. Wa naibu fa'ilihi, dan pengganti fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Dhamir yang tersembunyi dalamnya, hukumnya boleh. Dhamir yang tersembunyi adalah dia. Kemudian ayat yang terakhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sama dengan sebelumnya, waw harfu atfin mabniun ala fathin. Dia huruf ataf yang mabni di atas fathin. Dia huruf mabni di atas fathah. Ini dua kata ya, bukan satu kata ya, dua kata, waw dan lam. Lam adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ini sama dengan sebelumnya, dia huruf untuk menafikan, menjazmkan fi'il mudhari dan membalikkan makna mudhari kepada makna madhi. Kalau belum paham makna qalbun, dilewati saja. Mabniun ala sukun, dia mabninya di atas sukun. Sedangkan yakun ini merupakan tasrifan dari kana yakunu. Maka yakun fi'lun mudhari'un naqis, dia adalah fi'il mudhari yang naqis. Nakis itu dia isim marfu'nya nanti berarti bukan fa'il tetapi isim kana dan khobar kana, isim yakun dan khobar yakun. Majazumun bilam, nah di sini dia dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Lahu adalah harfu al-lamu harfu jarrin, huruf jar mabniun alal fathi, yang mabni di atas fathi, alal fathi au ala fathin. Wal ha'u, ini ada lahu, lam dan ha, adalah dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung, mabni ala dhammi, mabninya di atas dhamma, fi mahalli jarrin bil lam, dia mahalnya jar karena ada huruf lam. Kemudian kufuan ini adalah khobarnya yakun, ada isim kana, ada khobar kana. Nanti akan dilewati juga dalam pembahasan An-Nahwu At-Tatbiki insyaallah. Nah, ini khobarnya kana itu mansub, muqaddam, tetapi dia muqaddam, didahulukan karena aslinya khobar kana itu setelah isim kana, tetapi di sini khobar lebih dahulu. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Sedangkan ahadun ini sebagai apa? Sebagai isimnya yakun. Isimnya yakun ini muakhkharun, yang diakhirkan, marfu'un, dia marfu karena isim kana, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sehingga ringkasannya, kalau kita ringkas dari awal ya biar lebih paham, kul huwallahu ahad, kul adalah fi'il amr, huwa ini mubtada pertama, lafdzul jalalah mubtada kedua, ahadun adalah khobar bagi lafdzul jalalah. Sedangkan Allahu ahad, jumlah ini adalah khobar bagi mubtada pertama. Berarti semua sudah ada
khobarnya. Yang kedua, Allahus Samad. Allah, lafdzul jalalah Allah adalah mubtada, dan as-samadu adalah khobar dari lafdzul jalalah Allah. Sedangkan yang ketiga adalah lam, huruf nafi dan menjazmkan. Yalid adalah fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Waw huruf ataf, lam huruf nafi dan jazm. Yulad fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Waw huruf ataf, lam huruf jazm. Yakun fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Lahu ini jar majrur, lamnya huruf jar, haknya majrur. Kufuwan adalah khobarnya kana yang didahulukan. Didahulukan dari mana? Didahulukan dari ahadun. Harusnya ahadun dulu baru kufuwan kalau secara susunan bahasa Arab. Tetapi ahadun di sini adalah, atau kufuwan di sini adalah khobarnya yakun yang didahulukan, sementara ada ahadun adalah isimnya yakun yang diakhirkan. Nah, itulah i'rab surat Al-Ikhlas secara ringkas. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.